Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan rahmatnya sehingga pagi hari ini kita tetap istiqomah dalam agenda ngabalis ngaji bareng Al-Kais. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan pagi hari ini dicatat Allah sebagai amal soleh yang akan memberi manfaat maslahat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pagi ini kita akan membahas tentang pembuktian cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dikisahkan suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku mencintai engkau dari segalanya kecuali diriku sendiri." Beliau bersabda, Tidaklah sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai aku melebihi cintanya kepada dirinya sendiri." Mendengar itu, Umar radhiyallahu an berkata, "Kalau begitu, sekarang aku mencintai engkau melebihi cintaku kepada diriku sendiri." Beliau kembali bersabda, "Sekarang wahai Umar." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kisah lainnya, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suatu saat menghadiri majelis beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya mencintai engkau melebihi cinta saya pada diri, harta, dan keluarga saya sendiri. Jika saya berada di rumah, saya selalu memikirkan engkau. Saya tidak dapat bersabar hingga saya berjumpa dengan engkau. Saya selalu berpikir bagaimana jadinya jika saya tidak dapat menjumpai engkau lagi, karena engkau pasti akan meninggal. Demikian juga saya. Engkau di akhirat nanti akan bersama para nabi, sedangkan saya tidaklah demikian. Itulah yang saya pikirkan, saya khawatirkan, dan tidak akan bisa bersama engkau lagi, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW hanya berdiam diri, tidak menjawab. Namun kemudian turunlah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-69 sampai 70 yang artinya, "Siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu para nabi, para shodiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Itulah karunia Allah yang maha tahu." Kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya yang menunjukkan betapa besar cinta mereka kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Bilal bin Rabah adalah muadzin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu beliau masih hidup. Setiap kali waktu sholat tiba, Bilal akan mengumandangkan azan dengan suara merdunya yang khas. Setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bilal merasa sangat kehilangan. Cintanya yang mendalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat Bilal merasa tidak sanggup lagi untuk mengumandangkan azan. Pasalnya, setiap kali ia mengumandangkan azan, ia teringat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mampu menahan tangisnya. Pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Bilal kemudian memutuskan untuk meninggalkan kota Madinah dan tinggal di Suriah. Tujuannya jelas untuk mengurangi rasa rindu yang mendalam kepada Rasulullah SAW. Namun pada suatu hari Bilal kembali ke Madinah dan bertemu dengan cucu baginda Rasulullah SAW, Hasan wal Husain. Keduanya meminta Bilal untuk kembali mengumandangkan azan sekali lagi. Meskipun hatinya begitu berat, Bilal tidak bisa menolak permintaan cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Bilal mulai mengumandangkan azan, seluruh penduduk Madinah kembali teringat akan masa-masa ketika Rasulullah masih hidup. Suara adzan Bilal begitu penuh dengan kerinduan dan kesedihan, membuat mereka semua menangis. Mereka ingat betapa dalam cinta Bilal kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kisah Bilal bin Rabah ini pun tercatat dalam beberapa kitab. Kisah lainnya, kali ini kisah kecintaan seorang tabi'in kepada baginda Rasulullah SAW. Kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in dari Yaman. Ia sangat mencintai baginda Nabi SAW. Meskipun ia belum pernah bertemu langsung dengan beliau, kecintaannya kepada beliau begitu besar sehingga dia dikenal sebagai orang yang luar biasa dalam ketaatannya kepada Allah SWT dan pengabdiannya kepada ibunya. Suatu ketika Uwais sangat ingin pergi ke Madinah untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Namun ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan membutuhkan perawatannya. Akhirnya Uwais memilih untuk tetap tinggal di Yaman demi merawat sang ibu, meskipun hati sangat rindu untuk bertemu dengan Nabi SAW. Rasulullah sendiri pernah bersabda kepada para sahabatnya, termasuk Umar dan Ali, bahwa akan ada seorang dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni yang sangat berbakti kepada ibunya. Kisah Uwais Al-Qarni ini menunjukkan betapa besar cinta seorang tabi'in kepada Rasulullah SAW. Meskipun ia tidak pernah bertemu langsung dengan beliau, Uwais memilih untuk mendahulukan ibunya yang juga merupakan perintah baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, kecintaannya kepada beliau bukan hanya dalam bentuk kerinduan, tetapi juga dalam ketaatan yang sempurna dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun dari kalangan tabi'in, kisah cinta mereka kepada Rasulullah SAW antara lain diwakili oleh kisah Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Imam Malik sangat mencintai Rasulullah SAW dan menunjukkan rasa hormat yang luar biasa kepada beliau dalam berbagai aspek kehidupannya. Salah satu contoh yang terkenal adalah sikap Imam Malik terhadap kota Madinah, tempat Rasulullah SAW dimakamkan. Imam Malik tidak pernah mengendari hewan tunggangan atau berjalan dengan alas kaki di dalam kota Madinah. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin menginjak tanah yang mungkin saja pernah disentuh oleh kaki baginda Rasulullah SAW dengan cara yang kurang hormat. Imam Malik juga dikenal sangat hati-hati dalam berbicara tentang hadis Nabi SAW. Ia selalu menjaga wudunya dan mengenakan pakaian terbaiknya ketika hendak menyampaikan hadis Rasulullah SAW kepada murid-muridnya. Ini karena ia merasa bahwa menyampaikan hadis adalah tindakan yang sangat mulia dan harus dilakukan dengan penuh cinta dan hormat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Imam Malik bin Anas radhiyallahu an tercatat dalam beberapa kitab, antara lain Al-Muwatta karya Imam Malik, Tartib Al-Madarik wa Taraqib Al-Masyalik karya Khodiyat, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita hari ini yang jauh dari era mereka? Bagaimana pembuktian cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Jawabannya, cukuplah dengan menjalankan, mengamalkan seluruh syariat yang beliau bawa,
baik dalam level pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Cinta kita akan terbukti dengan sejauh mana kita mengikuti milahnya, menegakkan syariatnya yang hari ini diterlantarkan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, in tansurullaha yansurkum wa yushabbit aqdamakum. Tolonglah agama Allah, niscaya Allah akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Artinya kecintaan kita kepada Rasulullah terkait dengan seberapa jauh kita berusaha menerapkan, memperjuangkan tegaknya syariat Allah dan Rasulnya ini di muka bumi ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan sedikit ini akan memberi pencerahan kepada kita untuk membuktikan seberapa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kita kelak bersama beliau untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.